Semua siap ya? Yang hadis majlis ini semua dari dai dan ya. Amin. Murid-murid pun setiap kawan, masya Allah, ini datang dari Allah. Tapi benar Pak, saya ini banyak belajar dulu waktu itu JNE belum ada mungkin ya. Waktu masih saya di kampung-kampung itu Pak Pos ini ada satu sifat yang hebat. Pak Pos ini Pak, kalau sekarang kurir JNE ya, ini hebat. Setiap kali dia menyampaikan parcel, paket, ataupun duit dulu kan WSL kan, dia sedikit pun tidak ada mengharap orang yang disampaikan itu berterima kasih kepada dia. Kalaupun ada orang terima kasih Pak Pos, dia pasti katakan bukan saya ngirim, kamu terima kasih sama yang ngirim. Dia betul-betul sadar kalau bukan dia yang memberikan, dia cuma ngantar aja. Dan sifat ini mesti kita punya hadirin sekalian. Hari ini kita kadang-kadang salah paham. Kita ada rezeki di tangan lu kasih istri, kita pikir kita yang ngasih rezeki, padahal kita cuma kurir saja. Yang mengirim siapa? Allah. Terus dia katakan kepada istri kita, Dek, yang ngasih rezeki ini siapa? Allah. Abang cuma ngantar aja. La ilaha illallah. Nah, inilah iman hadirin mulai kita harus bicara. Orang tanya, kenapa bikin acara ngopi Bang? Saya bilang karena iman ini penting. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iya. Perkara yang paling penting perkara iman. Gak ada yang lebih penting dari iman. Iman ini lebih penting dari sholat, dari zakat, dari puasa, dari haji, dari buat baik, dari bantu anak yatim. Semua. Iman ini awal. Kalau kita orang Islam hadirin sekalian, iman ini awal din, awal daripada agama, mengenal Allah. Jadi kalau orang sudah kenal dengan Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah. Orang kalau sudah cinta sama Allah, pasti takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini Pak, berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Dan ketika satu orang sudah mulai takut kepada Allah, baru dia akan taat kepada Allah. Kenapa? Dia yakin Allah melihat dia, mendengar dia, dan mengetahui semua apa yang dia lakukan di bawah. Nah, jadi hadirin mulia, inilah perkara yang paling penting yang harus kita usahakan. Pertama, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW diutus hadirin mulia, dilantik jadi Rasul. Rasulullah itu umur 25 tahun sudah jadi Nabi. Tapi Nabi ini Pak, tak wajib berdakwah. Nabi ini untuk diri dia sendiri. Dia diberi ilham sama Allah, ataupun ada yang diberikan wahyu langsung oleh Allah, tapi tak wajib menyampaikan ke orang lain. Umur 25 tahun Rasulullah SAW setiap tahun meluangkan waktu 40 days, 40 hari untuk bersembunyi, berkhalwat namanya, uzlah, di dalam sebuah gua namanya Gua Hira. Nabi meninggalkan kampungnya, meninggalkan anak istrinya, bertafakur, berpikir tentang keadaan umat. Apa yang terjadi di Makkah waktu itu? Nabi lihat. Setiap tahun begitu, sampai umur 40 tahun baru datang perintah itu. Ketika baginda Rasulullah SAW dilantik jadi Rasul, Jibril datang. Jibril datang, nur, cahaya. Rasulullah lagi sendirian di dalam gua. Datang malaikat Jibril, hadirin mulia. Rasulullah ketakutan, siapa ini? Karena pertama kali datang. Jibril langsung katakan, Iqra. Itu wahyu pertama turun. Apa artinya? Baca. Rasulullah katakan, saya tak pandai membaca. Jadi Pak Nabi kita ini punya mukjizat ummi, dia tak pandai tulis baca. Sehingga beliau terbebas dari segala tuduhan mengopi kitab lain. Jadi kalau Nabi ini rajin membaca kan, kalau Nabi membawa kitab, orang katakan, kau kopi kitab yang lama. Rasulullah tak pernah membaca. Dikatakan, aku tak pandai membaca. Maka Jibril alaihissalam tempatkan sayapnya ke perut Rasulullah. Nabi dikatakan dibisikkan di telinga Rasulullah, Iqra, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 5 ayat yang turun waktu itu hadirin mulia. Nabi mendengar dalam keadaan meriang ketakutan. Jadi pertama kali 5 ayat itu dihafal dalam keadaan ketakutan. Semua sudah hafal 5 ayat itu ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah keluar dari Gua Hira berlari ketakutan pulang ke rumah, kabarkan kepada istrinya, tadi ada satu makhluk bersayap, nur, memelukku dan mengatakan Iqra.
sekali dengar nggak lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Apa yang Nabi lakukan di Makkah hadirin mulia? Hari-hari ngopi, ngobrol perkara iman. 5 ayat turun itu belum turun perintah dakwah. Tapi Nabi langsung berdakwah, ajak istrinya. Kemudian istri pun mengakui bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, adalah messenger Allah, Nabi yang terakhir. Bukan untuk mendustakan ajaran Nabi Isa alaihissalam, ajaran Nabi Musa alaihissalam, tapi Rasulullah datang menyempurnakan. Jadi Rasulullah katakan, kalau ibaratkan agama ini religion is like one building, satu bangunan, aku adalah batu bata terakhir di bangunan itu. Jadi bukan untuk menghancurkan bangunan yang sudah ada, agama-agama yang lalu. Karena salah satu rukun iman kita wajib percaya kepada Musa, wajib percaya kepada Isa alaihissalam, wajib percaya kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil. Percaya kepada seluruh Rasul. Kurang lebih 124.000 orang Nabi Allah hantar ke dunia dan penutupnya adalah Rasulullah SAW. Maka Khadijah pun hadir mulai bersyahadat di memeluk Islam. Lalu Nabi datang diam-diam kepada sahabat karibnya Abu Bakar. Abu Bakar pun mengakui Rasulullah sebagai Rasul dan ikut kepada Islam. Kemudian datang kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib, mengenalkan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang memelihara kita. Allah, la ilaha illallah. Ali pun bersyahadat masuk Islam. Datang kepada Zaid bin Harisah, pembantu beliau, Zaid pun masuk Islam. Belum turun perintah dakwah, tapi Nabi sudah mulai berdakwah, tapi secara senyap-senyap, diam-diam. Lama wahyu tak turun. Rasulullah bertanya kepada istrinya, ngobrol-ngobrol lagi. Mana itu makhluk yang satu itu, yang malaikat itu, Jibril kemana? Kenapa tak turun lagi? Apakah Allah telah pergi tinggalkan aku? Ketika Nabi bersedih, diambil selimut itu kepalanya, hadirlah sambil menangis. Turun Jibril alaihissalam, membawa wahyu berikutnya. Bunyinya apa? Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besar telah Rabbmu Allah. Baru turun perintah dakwah, datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Ini kerjanya orang-orang ini. Datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Tapi hadirin mulia, kalau datang hanya untuk urusan dunia, kita rugi sebetulnya. Datang, ingatkan orang dunia sementara, akhirat selamanya. Ingatkan orang-orang yang ini datang dari Allah. Jadi ini sebetulnya profesi ini pun bisa jadi sarana dakwah. Ajib ya. Subhanallah hadirin mulia. Setelah itulah baru mulai dapat tadi pertentangan dari orang-orang yang tidak suka, yang menentang dakwah. Jadi kalau kita nggak ngajak-ngajak orang hadirin mulia, mungkin nggak ada orang yang marah. Tapi ketika kita datang kepada pedagang, Pak, Bapak ke pasar, bilang sama orang yang jualan di pasar, Pak, yang ngasih rezeki Allah, bukan toko Bapak. La ilaha illallah. Mungkin pedagang pikir kita gila, Pak. Ini orang ngomong apa ini? Nah, maka Rasulullah pun yang tadinya gelarnya Al-Amin diganti menjadi Al-Madun. Jadi hadirin sekalian, inilah perkara yang paling penting. Kenalkan Allah kepada setiap manusia. Karena Allah ini hadirin mulia Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Tuhan itu kalau di Indonesia kita percaya satu Tuhan. Mungkin pemanggilannya beda-beda, lain agama, lain panggilannya kan. Tapi sebetulnya hakikatnya itu satu Tuhan, Allah. The one and only Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Saya mendengar perkara ini Pak, kurang lebih 17 tahun lalu di Bali. Saya lahir di Sumatera Barat di Padang. Subhanallah. Hobi saya musik metal, tinggal di Padang, di kampung, di Kabang. Di Padang itu banyak orang-orang religius, orang soleh-soleh. Mungkin banyak orang Padang yang tahu. Kita besarnya di Musyawarah Surau. Kemudian setelah saya SMA, kebetulan tetangga sebelah kamar saya itu anak metal. Awalnya saya gak suka itu musik metal, musik apa ini? Tapi karena tiap hari didengar, jadi merdu itu musik. Kata teman saya, Der, musik yang keren ini metal. Nah, kalau musik yang lain itu kampungan. Akhirnya saya percaya Pak, pokoknya satu ini musik yang keren ini metal. Nah, kalau nggak metal kampungan. Teman saya punya tato di sini Pak, tatonya dia S kayak Bon Jovi. Nah, John Bon Jovi itu punya tato ini kan. Kata pas dibuka baju ketahuan. Kita kan udah bilang musik keren itu metal, kenapa musiknya Bon Jovi? Itu kita bilang, kau ketahuan ya, ternyata kamu ini bukan anak metal. Ternyata kamu senang Bon Jovi. Dia bilang, sumpah Bang, saya ini ngefans bukan sama Bon Jovi, tapi sama Superman-nya. Dia kan ngaku Pak. Kayak gitulah. Pokoknya gitu, bagi saya metal aja, pokoknya metal. Kalau saya manggung di Padang,
mak keluar Pak, dia anak siapa tuh? Cucu siapa tuh? Pokoknya orang Padang nggak terima itu musik. Kita jadi betul-betul underground Pak Wana. Saya bikin band pertama di Padang tuh namanya Liang Lahat. Aman, Liang Lahat. Bisa. Benar Pak. Jadi anak metal ini kenapa cepat dapat hidayah? Sudah biasa pikir kematian, sudah biasa pikir akhirat. Cuma kita pikir waktu itu yang enak itu neraka. Karena kalau melihat orang masjid, nggak ada partinya, nggak ada diskotiknya, nggak ada happy-happynya kan. Tiap hari zikir, sholat, apa ini? Masa hidup cuma buat gini aja? Saya pikir gitu Pak. Tapi kalau di neraka kan asik, itu buat artis. Sampai kita bikin kaos You First and Hell, pertama masuk neraka. Benar Pak? Aku bikin kaos ini. Pertama masuk neraka. Saya bilang, Bapak saya ini kiai, Bapak kiai, IAIN Fakultas Dakwah. Oh, anak metal. Saya bilang Pak, pokoknya saya cita-cita saya satu aja, pengen jadi orang metal. Gak ada cita-cita lain. Orang Padang kan merantau itu mau bikin rumah makan Padang, jual di tinggal, jual produk. Orang Padang. Orang Padang itu begitu, kalau balapan nggak mungkin menang. Karena setiap tikungan berhenti dia di bagusnya. Akhirnya Nabi mulia, bapak saya bilang Dari, kamu nih mesti masuk IAI ya, biar nanti jadi dai ya Bapak. Saya bilang Pak, udah, kita hidup masing-masing aja. Saya tetap jadi anak yang baik, anak yang soleh, saya sama Bapak. Tapi saya sekarang mau pergi dari Padang ini. Saya mau hijrah, mau ke Jakarta. Saya punya teman di Jakarta, namanya Irfan. Irfan ini gitaris rotor. Oh, waktu itu habis buka Metallica di Lebak Bulus. Hebat ini, bagi saya ini Irfan, dia orang luar biasa. 40 negara yang Metallica konser, cuma Indonesia ada band pembukanya. Rotor itu. Saya dapat alamatnya, saya pergi. Tidak ada duit, ada truk bawa bawang. Dekat saya mau ke Jawa kan. Saya bilang Bang, numpangnya. Akhirnya saya naik truk untuk ke Jakarta. Turun di jalan tol, nggak tahu kemana. Itu cerita pengalaman aja yang mulia sedikit. Kemudian sampai Jakarta, saya bikin satu band lagi namanya Gibraltar. Itu band gotik metal. Wajah dari keren-keren. Cool. Pokok kita orang paling gaul itu. Kenapa Bapak perhatikan anak metal jalan? Saya kan dia paling ganteng kan. Rambut panjang duit nggak ada. Langka anak metal punya duit langka. Karena anak metal memang dulu agak sudah dunia. Iya. Lanjut. Jalan pun boleh. Subhanallah. Akhirnya lagi manggung di satu tempat naik konser kafe. Ada band gede di Jakarta namanya Betrayal. Jadi saya main gitar, buat di Jakarta itu ada nama gitar. Kebetulan gitarisnya nggak ada waktu itu sakit. Saya dilamar lah jadi gitaris Betrayal. Nah, tiba-tiba lah jadi superstar. Manggung ribu-ribu orang. Betrayal itu lagi dia mengetop kan bendera kuning itu. Bendera kuning. Yang hafal nggak lebih? Oh pokoknya keren Pak, keren bagus. 98 demonstrasi besar-besaran. Tidak boleh ada manggung-manggungan. Terakhir saya manggung di Jakarta ada namanya tanggal 14 Februari 98. Nama acaranya Black Valentine. Oh, kita manggung di Poster Cafe, Gatot Subroto. Setelah itu sama saya bilang, ini makanya bakal 1 tahun Jakarta nggak boleh ada keramaian. Karena demo besar-besaran nggak, Pak Harto mulai lengser. Teman saya bilang, lihat ke Bali ya. Ke Bali, ngapain ke Bali? Di Bali, mantap, aman, peace. Bali itu negara bebas, surga dunia. Terus apa lagi di Bali ada? Di Bali itu nggak kedengaran azan bro. Jangan itu bohong. Itu sumpah ya, nggak ada azan di Bali. Nggak ada. Ayo lah kita ke Bali. Parah. Waktu itu saya betul-betul ya Allah. Saya setiap ketemu jenggot-jenggot ustaz-ustaz tarik dia bilang mau masuk neraka. Musikmu kayak gini, musiknya haram. Neraka.
Saya bilang, ya sudah lah, kita masuk neraka. Pasrah. Kalau masuk surga ketemu kau, aku nggak mau di surga. Udah gitu Pak, kayak orangnya marah-marah terus. Saya mulai kasih ya, karena saya ketemu kan setiap agama tuh ada yang ekstrim Pak. Ada aja yang punya paham yang agak sedikit, ada. Setiap kelompok di grup religion ada. Hindu ada yang ekstrimnya, Buddha ada yang ekstrimnya, Kristen ada yang ekstrim, di Islam pun ada yang ekstrimnya. Maka saya nggak suka keras-keras. Kenapa nggak suka hadirin mulia? Saya belum sholat, tiba-tiba orang datang kita musik haram. Sama seperti anak kecil diceritakan tentang nikmatnya pernikahan. Karena tegang, ya. Nggak ngerti. Sini saya. Apa bang? Abang tadi kajian. Ini hadis saya dia. Nikah itu sunnah. Nikah itu sunnah. Itu salah timing Pak. Kalau anak kecil belikan es krim, belikan coklat, belikan mainan. Nanti kalau dia udah tumbuh besar dewasa pasti minta kawin sendiri. Ya, ya. Jadi menceritakan haramnya musik sama orang yang belum sholat itu seperti menceritakan keindahan kepada orang buta. Gak paham. Maaf ya, mungkin ada yang mungkin makamnya tinggi yang terus sudah nggak dengar musik lagi karena sibuk dengan Quran. Itu bagus. Ya, itu nggak salah. Cuman salahnya ketika dia sampaikan kepada orang yang belum sholat.